Profesor di sini ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1036. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Me, mana sedang ada event Nataru nih, Natal dan Tahun Baru, jadi sedang banyak diskon, cashback, dan promo menarik. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, seperti biasa, kita akan breakdown alias bahas tuntas One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1036 lalu. Ya, untuk rilis time-nya memang cukup aneh sih, karena ya di akhir tahun lah. Untuk spoilernya sudah muncul dari minggu lalu, tapi scan listnya baru muncul di Senin kemarin. Ya wajar sih, akhir tahun emang biasanya seperti itu, dimana untuk scan list legalnya baru akan rilis minggu depannya lagi. Ini masih cukup lama juga nih untuk yang legalnya. Tapi lagi-lagi buat yang ingin tahu lebih jelas, terutama buat yang belum tahu alurnya atau mungkin yang belum lihat nih reviewnya seperti apa, kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ya. Di sini kita sudah membahas untuk reviewnya sejak minggu lalu. Oke, di sini kita akan langsung saja untuk membahas chapternya, karena covernya cuma color split dari akhir tahun lah, yang memperlihatkan salju sebagai spesial di akhir tahun lah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita akan langsung masuk ke pembuka chapter ini yang clear sekali dengan kekalahan dari King atau Arbel, di mana pedangnya dan sebagian sayapnya putus terkena serangan luar biasa dari Babang Zoro. Mungkin banyak yang bingung nih, lah King kok nggak punya Hausoku no Haki sih bang? Cupu amat, padahal dia punya ambisi yang cukup menarik. Yang kita lihat di chapter ini juga bahwa dia mempercayakan Joy Boy adalah Kaido dan akan mengubah dunia ini. Setidaknya ambisi dari King ini jauh lebih hebat dibandingkan Katakuri doang. Tapi setelah saya baca ulang chapter lalu, dan ini saya menemukan hal yang sangat unik nih dari pertarungan antara Zoro dan Arbel ini. Ya, terutama di bagian ini. Sebenarnya setelah saya baca berkali-kali pun saya masih bingung ini sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di panel ini. Terutama ketika King akan mengambil pedang milik Zoro, diperlihatkan tatapan masing-masingnya, dan petir hitam juga yang dengan kata-kata Zoro dia tidak akan biarkan King mengambil kembali pedangnya. Tapi yang aneh, bahkan keduanya tidak terlihat bersentuhan di panel ini. Dan yang menarik juga adalah sisi petir hitam dan sound effect yang Oda gunakan. Ya, itu bukanlah sound effect down seperti biasa, tapi sound effect atau mungkin tulisan kanji Jepang ini lebih ke arah sound effect yang selalu Oda gunakan ketika clash dari Hausoku no Haki. Dimana kalian bisa lihat beberapa panel berikut dimana munculnya sound effect yang sama juga. Ketika Oden beradu dengan Shirohige lah, jelas lah ya, ini keduanya sudah terkonfirmasi mempunyai Hausoku no Haki. Lanjut ketika Luffy beradu dengan Kaido juga, yaitu saat membelah langit. Lagi-lagi sound effect yang sama Oda munculkan di sana. Lanjut juga ketika Yamato dan Kaido beradu lah, dan juga keduanya sudah dikatakan terkonfirmasi memiliki Hausoku no Haki. Dan bahkan kedua Yonko, Kaido dan Big Mom pun saat mereka beradu yang lagi-lagi memotong langit juga, terlihat sound effect yang sama persis. Atau jika kita mau tarik lebih jauh lagi, saat Luffy versus Don Chinjau atau saat Luffy dan Doflamingo pun semuanya mengeluarkan sound effect yang sama persis saat Hausoku no Haki bertabrakan. Jadi bukankah panel ini sangat cukup jelas juga dapat kita katakan jika King dan juga Zoro keduanya mengeluarkan Hausoku no Haki, dan disitulah mereka saling bertabrakan. Karena semua contoh tadi ada ketika dua user yang terkonfirmasi punya Hausoku no Haki beradu. Ya, tapi ini memang hanya teori dan beberapa faktor yang bisa mendukung yang tadi saya contohkan. Tapi jelas ini masih belum terkonfirm. Kita harus menunggu dari Oda mungkin di SBS atau free card yang lain. Ya, mungkin Oda menunjukkan ini biar King tidak terlihat inferior lah dibandingkan Katakuri. Oh ya, buat yang penasaran juga, jika Zoro melawan Katakuri akan seperti apa, pernah saya bahas di video ini. Oke, ini dia yang paling menarik dari chapter ini. Ketika Kaido berkata kepada King, "Apa kau masih menganggap aku adalah Joy Boy?" Ya, kurang lebih seperti itulah poin yang bisa kita dapatkan. Dan kata-kata selanjutnya adalah, "Apakah dunia yang aku inginkan adalah apa yang benar-benar kau inginkan?" Nah, ini sebenarnya sangat berhubungan dengan chapter sebelumnya
sebelumnya ketika King yang bocah itu bertanya kepada Kaido, "Apa kau akan mengubah dunia ini?" Dan jawaban optimis serta tegas dari Kaido bahwa cuma dialah orang yang bisa melakukan hal itu. Berarti dari sini King lah yang beritahu jika orang yang akan mengubah dunia ini adalah seseorang yang disebut sebagai Joy Boy. Atau ya kurang lebih seperti itulah. Ini sejujurnya sangat menarik sekali. Berarti King yang pastinya tahu dari rasnya sebagai Lunarian yang berbeda itu, dan dia pun dulunya disebut sebagai dewa di puncak Red Line. Mereka sama-sama percaya bahwa ada seseorang yang disebut sebagai Joy Boy yang akan membawa dunia ini menjadi lebih baik dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia sekarang. Mungkin secara kasar dari sisi visi dan sebagainya, King dan Kaido ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi suatu karakter utama di serial One Piece ini. Terutama dari Joy Boy dan yang lain-lainnya lah. Dan jika dilihat, Kaido dahulu ini benar-benar orang yang periang dan selalu tersenyum. Beda sekali dengan kepribadiannya saat ini yang mabuk-mabukan, stres, dan ingin mati. Padahal dulu dia ingin mengubah dunia. Bukankah itu sangat berlawanan sekali nih perilaku dari Kaido? Ya itulah yang akan terjadi ketika orang kehilangan tujuannya. Kuat apapun yang dilakukan akan menjadi tumpul jika kita sudah tidak punya tujuan lagi. Nah, ngomong-ngomong, ini timelinenya antara King dan Kaido sebelum Wano Kuni ya. Karena di sini Kaido masih tanpa kumisnya. Tapi di sini King sudah terlihat cukup dewasa, yang berarti jika timeline sesuai seperti yang pernah saya katakan, dia ditangkap tidak lama dari insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu lah, 8 tahun setelah insiden yang tadi. Dimana bahasan lengkap terkait King, Joy Boy, dan Kaido ini akan saya bahas di video sendiri lain. Tapi intinya mereka ini memiliki visi yang sama besarnya seperti visi yang dimiliki oleh Luffy dan juga Babang Zoro. Karena kita juga lihat di sini kata-kata King kepada Kaido sama seperti kata-kata Zoro kepada Luffy juga. Tapi di sini bedanya King percaya Kaido untuk terus jadi yang terkuat dan dia meyakini dirinya tidak akan kalah lagi sampai Kaido jadi Raja Bajak Laut. Tapi dari sisi Zoro, dia tidak akan kalah lagi sampai bisa mengalahkan Mihawk dan menyebut Luffy sebagai Raja Bajak Laut juga. Yang satu alias King, dia sudah percaya bahwa Kaido memiliki sesuatu yang besar dan akan tetap menjaga reputasinya. Yang satu lagi, Zoro dan Luffy, mereka lebih ke arah untuk tumbuh bersama sampai mendapatkan ambisinya tersebut. Jelaskan di sini, nggak ada yang bisa menggantikan Zoro di hadapan Luffy, siapapun orangnya nanti. Yang sejujurnya, bahkan Sanji pun tidak. Ya walaupun mereka ini sayap bajak laut, tapi posisi Zoro di mata Luffy jelas berbeda, atau mungkin hubungannya jauh lebih dalam lah. Ya memang seperti itulah kedua orang ini. Dia rela disebut sebagai Jigoku no O atau Raja Neraka demi mencapai ambisinya dan mewujudkan ambisi dari kaptennya. Fiksi ini dulu Rayleigh pun mendapatkan julukan Mei-O atau Raja Kegelapan dari hal itu. Ada hubungan dengan pedangnya kah untuk kasus Silver Rayleigh ini? Di sini kan karena Zoro nama pedangnya yaitu Enma sebagai King of Underworld, yang notabene Underworld ini sebagai neraka. Makanya dia menyebutnya sebagai Jigoku no O. Nah, dimana sisanya hanyalah plot chapter saja, yang ini lengkapnya sudah saya bahas lah di reviewnya. Karena yang dibongkar tuntas, kita akan cari hal yang lebih menarik lagi. Mungkin satu yang menarik adalah kata-kata luar biasa dari Usopp Sensei. Gila sih, Usopp ini selalu hebat merangkai kata-kata, speech-nya benar-benar bikin merinding banget. Jika ada orang yang berpengaruh besar di Bajak Laut Topi Jerami dengan speech-speech yang ada, Usopp lah orangnya. Dia benar-benar seorang influencer yang sangat baik. Kalau Luffy bedanya dia membawa orang secara alami tanpa bacot no jutsu atau dakwahnya lah. Tapi Usopp kata-kata yang dirangkanya benar-benar epic banget. Walaupun di sini sebenarnya merusak citra samurai yang bahkan dari judul chapter ini pun udah berlawanan dengan kata-kata Usopp. Karena toh samurai ini memang mencari tempat untuk mati. Mereka akan lebih dikenal dengan bagaimana mereka ini mati. Tapi di sini Izo yang bisa dibilang cukup panut lah di para skabar. Dia menyetujui kata-kata Usopp untuk tetap hidup. Satu yang cukup kecewa sih, tetap sih diulang berkali-kali pun. Yang aneh adalah Iku kenapa masih hidup? Padahal udah keren banget nih, sebelumnya dia mati untuk melindungi Kinemon dan yang lain-lain. Tapi kalau muka Usopp yang ditampilkan di sini muka marah, wah ini sih bakal lebih keren daripada muka sedih sekarang. Lanjut untuk pembahasan si P0 dan X-Drake ini. Yang entah nih apakah X-Drake yang tidak begitu kuat karena dia hanya bisa dikatakan oleh si P0 ini a quite handful doang atau cukup merepotkan. Dan di sini X-Drake pun sudah fix kalah. Ya lagi-lagi kekecewaan saya adalah X-Drake ini salah satu supernova yang di-highlight sangat baik kalau ada Sensei, terutama dari Sabondi Archipelago. Bahkan sampai di Wano Kuni ini, tapi perannya berakhir begitu saja.
dia belum memperlihatkan peran yang sangat baik di arc Onigashima ini. Ya walaupun memang dia melawan 2 orang CP0 sih, tapi setidaknya nubangin satu lah, itu sudah cukup. Jika kita lihat dari kata-kata CP01 lagi yang kemungkinan generasi baru akan menang, ini bisa jadi CP0 gagal untuk menangkap Nico Robin karena terburu-buru. Dan akhirnya orang yang akan meratakan CP0 ini mungkin satunya oleh Brook. Dan untuk satu lagi masih belum tahu nih oleh siapa, tapi untuk satu yang tertinggal ini juga masih belum jelas. Atau mungkin akhirnya Kawamatsu atau Denjiro akan berperan di sini. Walaupun cukup aneh sih, samurai melawan CP0 ini bukan match up yang akan cukup masuk akal jika sesuai plotnya. Dan di sini pun kita melihat alis Sanji yang kembali normal, ya menjadi alis manusia biasa lagi, yang berarti itu sudah bisa aktif-aktifan jika mode exoskeletonnya aktif. Maka alisnya akan kembali seperti kemarin, dan kekuatannya pun akan meningkat. Karena kalau cuma sekali-kalinya aktif yang kemarin saja, wah ini sih instant power up yang menurut saya bakal buruk banget di serial One Piece. Zoro sendiri pun dia sudah terkapar nih, tapi sepertinya hasil sembuh instannya belum aktif karena dia tidak terlihat kesakitan loh. Ingat, dia awalnya rusak semua tubuhnya nahan serangan 2 Yonkou. Di situ cuma terlihat tertidur dengan ya setidur biasa lah, tidak seperti kesakitan yang parah. Tapi satu panel ini keren sih, Oda memperlihatkan top fighter dari krunya Worst Generation, Sanji, Killer, Beppo, dan Babang Zoro. Mungkin yang mau saya highlight di sini adalah kata-kata CP0 terkait jika insiden sebesar itu terjadi dan generasi baru menang, itu akan beri bensin ke kejadian yang sudah ada di luar sana. Wah ini sih sesuatu yang menurut saya sangat gila banget. Ingat, perang Onigashima ini timelinenya bisa dibilang sama atau berdekatan dengan berita yang tersebar di seluruh dunia ini setelah beresnya arc Reverie, atau mungkin berita tentang Sabo lah. Karena kurang lebih timelinenya seperti ini nih jika kalian lihat di layar. Jika kita ingat, awal Luffy sampai Wano Kuni adalah awal hari dimulainya Reverie juga. Rapat pun untuk mereka diadakan selama seminggu dan penyerangan Onigashima diadakan 2 minggu setelah Luffy sampai di Wano Kuni. Yang berarti yang notabene itu berada di present time-nya lah. Serta dari berita yang kita dapat pun di chapter 956, seminggu setelah rapat Reverie selesai, yang berarti seminggu lagi setelah seminggunya rapat tersebut. Yang notabene 2 minggu dari awal mereka ini rapat. Yang lagi-lagi sangat paralel atau timelinenya berhubungan dengan present time saat ini ketika Luffy sedang ada di Onigashima. Jadi berita tersebut adalah mulai dari hilangnya si Chibukai lalu juga Sabo. Nah jika kemenangan dari Luffy di Wano Kuni ini yang selisihnya mungkin cuma semalam saja benar-benar keluar beritanya ke seluruh dunia, ini akan benar seperti kata-kata CP0, memberi bensin untuk kejadian yang sudah kacau di dunia sana. Gila sih, timeline yang Oda buat emang gak pernah ada yang fail banget karena semuanya saling berhubungan. Nah, mengenai Luffy, Kaido, dan yang lain-lain tidak ada hal yang begitu menarik yang bisa kita bahas di video ini. Karena ya mungkin selain mereka yang sama-sama menikmati pertarungan yang sudah saya bahas lengkap lah di video Kaido, Luffy, dan Joy Boy ini. Oke, jadi itulah untuk analisis lengkap kali ini yang lumayan panjang ya, karena emang ini chapter yang padat banget. Reviewnya aja sudah cukup panjang, tidak aneh kan breakdownnya cukup panjang juga. Lagi-lagi karena untuk versi legalnya akan dirilis masih lama, jadi sampai ketemu lagi di minggu kedua dari Januari ya. Nah, jadi itulah untuk analisis chapter 1036 ini. Mungkin yang bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.